Oke, nah kemarin kan kita udah sempat bahas ya. Ini udah kita bahas. Nah ini ya, kita kan udah ngebahas ini ya. Gimana sih? Nah ini tak review bentar lah ya. Jadi dalam program pensiun itu kita memiliki dua jenis lah, dua jenis. Jadi ada kontributori sama non kontributori. Nah, yang kita pakai dan kita pelajarin adalah yang yang ini Defined Contribution Plan. Nah, ini ya, ini singkat aja. Ini kan kita pelajari ya kemarin. Nah, apa sih konsep dari pensiun itu? Ya intinya kita sebagai ketika kita masih kerja, kita berikan yang namanya kontribusi semacam iuran pensiun. Nah, kalau PNS itu udah dipotong sama gajinya. Jadi gaji kita nanti ya itu nanti udah dipotong sama iuran pensiun. Nah, nanti uang pensiun itu diapain? Dikelola sama lembaga, dikelola sama perusahaan yang memang berwenang untuk mengelola. Kalau pensiunnya PNS, TNI, Polri, itu yang ngelola tuh si PT Taspen kalau nggak salah namanya. Nah, itu nanti diapain tuh uangnya? Ya bisa diinvestasikan. Nah, terserah banknya. Kalau dalam hal ini kan kalau di Kieso kan ambil contohnya bank ya. Nah, jadi terserah tuh. Bukan berarti terserah mau diapain terus. Misalkan 100% nih, 100% uang pensiun. Nah, ini kalau misalkan suara aku putus-putus, bilang ya. Soalnya tadi ada connection unstabil ya. Kayak mental kamu nggak stabil, mental aku jadi. Misalkan nih 100% uang iuran, misalkan 50%-nya ditaruh di reksadana, misalkan 20%-nya ditaruh di obligasi negara, 30%-nya ditaruh di saham. Supaya apa? Supaya dapat yang namanya return. Nah, ini aku belum pakai Pentap ya, karena nanti aku mau ke Excel, jadi nggak penting return ya. Inilah intinya kita dapat return lah ya. Nah, nanti kan uangnya kan makin banyak ya. Nah, return ini ya jadi keuntungan bagi si pengelola juga dan supaya uangnya bisa bertambah kan gitu. Nah, nanti ketika ada yang pensiun, kita kasih manfaatnya, kita kasihkan manfaat terkait itu ya. Gaji pokok berarti minus tunjangan. Jadi, misalkan gaji pokok PNS kan sebenarnya kan dikit ya. Gaji pokok PNS itu sebenarnya dikit, lebih kecil dari UMR Karawang tuh. 2 juta, iya. 2 juta sekian lah. Kalau udah levelnya dirjen, itu kan nggak salah 4 atau 5 gitu. Itu kan hampir setara dengan UMR Jakarta. UMR Karawang ya paling tinggi ya, atau UMR mana tuh? UMR Karawang atau mana ya? Itu kan 4 jutaan ya. Nah, jadi gaji pokoknya aja kita abaikan tunjangan ya. Kalau tunjangan kan makin tinggi jabatan kan makin gila ya tunjangannya sampai ratusan juta bahkan kalau level dirjen. Nah, eselon 1. Nah, itu ya. Dan nanti pensiun itu terhadap gaji pokok. Nah, aku pernah nih dulu bapak asrama aku kan dulu asrama ya di STAN ya. Bukan di STAN, maksudnya di sekitaran STAN ikut yayasan. Nah, dulu bapak asrama aku tuh dia mantan manajer BUMN, PLN. Nah, dia manajer, ya udah pensiun tapi mantan manajer umum waktu itu. Itu tahu pensiunannya tuh cuma 2,5 juta gitu. Bayangin kalau misalkan pensiunan itu nominalnya adalah 70% dari gaji pokok misalkan. Ya udah berarti berapa sih gaji pokoknya? Kan dikit sebenarnya. Makanya kalau pengen gajinya banyak jangan PNS. Oh, aku ngajarin gitu ya? Enggak. Kak, kalau untung kan uangnya buat si perusahaan pensiunnya. Apa kalau untung juga
dibagi si penabung. Iya, jadi ada alokasinya gitu. Kan gini, kenapa sih kok kita menginvestasikan uang pensiun iurannya? Satu, supaya perusahaan pengelola dapat untung. Dua, supaya nilai uang yang diiurankan tidak turun karena inflasi. Nah, jadi gitu ya. Jadi ada benefitnya lah, benefit untuk masing-masing, entah itu sebagai pengelola ataupun sebagai pemilik program pensiun yaitu perusahaan. Nah, nanti ada gitu. Makanya kan nanti kan kalau di tabelnya di worksheet-nya nanti kan ada ya expected return itu akan menambah plan aset, menambah investasi hitungannya lah gitu. Nanti kita bahas ya. Nah, ini kan udah kita ngitung ya, simple. Nah, nanti biasanya diketahui nih, kemarin keluar di soal, ininya berapa? Nah, funding statusnya berapa? Nah, ini gampang, simpel sebenarnya. Simpel caranya ya DPO dikurangi plan asetnya berapa. Ketemu kalau misalkan obligation di sini bukan bonds ya. Jadi pahami nih. Jadi kalaupun ada nanti istilah, misalkan istilah namanya obligation discount rate. Nah, itu bukan berarti discount rate bonds, bukan ya, tapi discount rate atas DBO ini, defined benefit obligation. Jadi obligation di sini reverse to-nya itu ke kewajiban si perusahaan dalam pensiun, bukan bonds yang kalian pelajari, bukan. Ini artinya kewajiban di sini maksudnya. Nah, kemudian plan aset ini adalah iuran-iuran yang terkumpul yang kita akumulasikan. Nah, dalam bentuk plan aset. Bisa dalam bentuk properti, investasi, pokoknya digabunglah namanya jadi plan aset gitu. Nah, kalau misalkan kewajiban kita lebih tinggi dibanding uang, gampangnya uang kita yang benar-benar milik kita, hak kita gitu. Maka kita gampangnya utang. Nah, nanti ada yang namanya pensiun liability gitu. Kalau misalkan kewajiban kita yang lebih kecil, berarti hak kita tuh lebih banyak. Oh, berarti kita surplus, kita punya saldo surplus, maka jadi akun pensiun aset gitu ya. Gitu aja sebenarnya. Nah, ini terkait service cost. Service cost itu apa? Ya, jasa lah, ibarat kata biaya jasa yang tiap tahun kita keluarkan. Nanti ada dua, current service cost sama past service cost. Yaitu bedanya apa? Nanti tak jelasin. Nah, kemudian ada interest. Nah, ada interest revenue, ada interest expense. Nah, ini apa nih? Nah, interest expense itu beban atas DBO. Defined benefit obligation nanti. Interest revenue itu apa? Pendapatan atas plan aset kita. Expected return bahasanya. Nah, nanti ada actual return apa tuh? Nah, nanti tak jelasin. Nah, remeasurement ini sebenarnya yang diukur ulang tuh apa sih? Yang diukur ulang sebenarnya adalah DBO-nya, Defined Benefit Obligation-nya. Kewajiban pensiun kita yang diukur ulang. Sama siapa? Sama si aktuaris. Nah, nanti kan kita punya hitungan sendiri nih, perusahaan. Ini ada yang tanya apa nih? Kita sebagai perusahaan pensiun apa sih orangnya, Kak? Ya kita sebagai perusahaan dong. Ya masa kamu sebagai orang ngejurnal gitu. Kayak kurang kerjaan banget kamu pegawai PNS terus bikin jurnal gitu. Enggak ya, ini kita sebagai perusahaannya. Oke. Perusahaan berarti kalau misalkan kita kerja di mana nih, misalkan PT Telkom, berarti Telkomnya yang ngejurnal. Bukan kamunya, bukan ya. Nah, kemudian tadi apa DBO-nya. Jadi nanti kita aktuaris, benar nggak? Dihitung ulang berdasarkan apa? Ya berdasarkan angka kematian, angka pensiun, angka orang masuk, orang keluar, maksudnya tuh yang direm berapa, yang pensiun berapa, orang yang pensiun dini berapa, termasuk juga dengan tingkat bunga berapa, dihitung ulang. Nah, ketemu angka sekian. Nah, kalau ada selisih, nanti diakui ke other comprehensive income. Entah itu selisihnya berupa gain ataupun selisihnya berupa loss. Gitu. Termasuk nanti remeasurement ini ada yang namanya actual return. Actual return
Jadi ada yang namanya AR lah ya, actual return. Actual return ini merupakan remeasurement juga sebenarnya atas bunga revenue. Nah, interest revenue. Jadi interest revenue ini sebenarnya masih expected ya. Expected return. Ini kan kalau di ManQ mungkin kalian lebih paham ya, ada istilah expected return ya. Expected return kan adalah return yang kita harapkan ya, yang pengen kita dapatkan, yang diharapkan lah gitu. Ekspektasi namanya. Jadi kamu ngeharapin siapa sih, ngarepin dia gitu. Ya harapannya dikasih, misalkan kalian lagi pengen jalan-jalan nih. Nah harapannya kalian pengen ditraktir tuh pizza. Ternyata actual return-nya ternyata bukan dia yang traktir, kamu yang boncos gitu, karena yang ngebayar harus kamu. Ya udah kamu loss kan gitu. Sebenarnya gitu. Nah, oke. Oke. Nah, sekarang kita ke kasusnya nih. Aku pindah ke Excel aja ya, biar hitungannya gampang. Sampai sini dulu ada yang tanyakan. Review nih, review dulu. Share screen. Oke, aku share Excel-nya ya. Nah, ini sebenarnya mungkin bisa jadi cheat sheet ya. Bisa jadi cheat sheet. Cuma perlu di ya modifikasi dikit lah gitu. Jangan telan mentah gitu. Kan udah tak ajarin konsepnya. Belum ya? Ngelek ya? Aku kameranya on ya. Ini tak matiin dulu coba biar. Oke, layarnya udah ganti belum? Udah ya. Nah, sekarang kita ada ilustrasi nih, dibaca ya. Dibaca. Pada 1 Januari, ngapain tuh? Bikin jurnal pembalik enggak ya? Jadi Januari si Bambang tuh punya informasi terkait pensiun. Jadi nanti soalnya simpel banget. Paling ada informasi itu angka udah diketahui semua. Kalian tinggal bikin masukin angkanya aja gitu. Jadi ini tuh menurutku soal tergampang. Soal yang paling gampang untuk dikerjakan dan pengembangan soalnya tuh nggak luas. Ya paling cuma gini-gini tok maksudku gitu. Nah, ini yang masih dasar banget lah. Ini masih dasar. Yang mana kita pakai yang namanya current service cost. Apa sih current service cost? Yaitu biaya jasa yang kita keluarkan di tahun ini. Jadi cuma tahun ini doang. Ini gampangnya kita baru pertama kali bikin program lah sebagai perusahaan. Kita baru pertama kali bikin program pensiun. Nah, di sini ada plan aset nih. Ada plan aset. Ya, namanya juga baru pertama kali ya. Biasanya kalau baru pertama kali, plan asetnya itu sama dengan defined benefit obligation-nya. Artinya pensiun aset atau liability-nya 0. Maksudnya kan gitu. Kan baru pertama kali mulai. Kan gitu ya. Nah, walaupun memang nggak menutup kemungkinan, ada juga yang nanti ada selisihnya. Nah, nanti kan tinggal dihitung aja ya. Misalkan plan asetnya yang lebih besar, misalkan di sini 110 deh. Ya berarti pensiun aset liability-nya ada 1 juta. Berarti pensiun aset ya, karena asetnya yang lebih besar. Nah, terus di sini ada annual service cost, biaya jasa tahunan. Terus di sini ada funding contribution. Jadi kontribusi, namanya juga kontribusi, berarti kita setoran. Kalau setoran pakai uang kan gitu. Benefit paid. Nah, namanya juga benefit, berarti uang yang dibayarkan oleh si pengelola kepada si perusahaan sebenarnya, tapi yang nerima adalah si pegawai yang udah pensiun gitu. Kemudian ada discount rate. Nah, discount rate ini nanti mungkin pengembangan soalnya ada 2. Ada obligation discount rate, mungkin ada yang ngomongnya gini ya. Obligation nggak mau. Ini kok Excel-nya macet ya? Nah, obligation discount rate. Nah, kodernya di bawah. Obligation discount rate ya berarti ini bukan bunga obligasi yang kalian, bukan bonds payable, bukan ya, tapi obligasi di sini adalah reverse to-nya ke DBO. Nanti persentase yang kita kalikan
ke DPO. Berarti sebagai interest expense. Dan nanti ada yang namanya mungkin expected return on plan asset. Nah, ini sebenarnya biasanya pakai persentase juga kalau kalian belajar MenQ kan ada tuh yang expected return atas investasi. Nah, itu nanti pakai persentase juga. Ini berarti nanti akan menjadi interest revenue. Dan nanti ada actual return. Nah, actual return itu return yang memang benar-benar kita terima. Yang real kita terima itu berapa. Nah, nanti perlu disesuaikan di antara expected return dan actual return misalkan. Nah, lebih tinggi mana? Misalkan lebih tinggi actual return-nya. Kalau lebih tinggi actual return berarti kan kita waktu kita ekspektasinya masih lebih rendah gitu. Misalkan actual return-nya 100, tapi dulu waktu kita berekspektasi itu masih 80. Berarti perlu kita tambah nih return kita senilai 20. Berarti kita ada gain gitu ya. Karena aktualnya harus bertambah, berarti kita ada gain kan kita aset gain nanti. Masuknya mana? Masuknya OCI juga. Tapi kebalikannya misalkan kita berekspektasi terlalu tinggi. Ekspektasi return kita 100 dapat nih. Ternyata aktualnya cuma 80. Berarti kan kita terlalu berekspektasi lebih tinggi. Berarti kita harus mengurangi ekspektasi kita. Kita harus memotong. Nah, makanya ada asset loss gitu. Nah, di sini soalnya masih sederhana banget ya, ilustrasi 1 itu belum ada aset gain atau loss ataupun liability gain atau loss. Nah, jadi aset gain loss itu buat pengukuran return-nya. Kalau liability pengukuran DPO-nya yang diukur ulang sama si aktuaris ya. Nah, ini tak hapus dulu nih. Ini aku hapus ya. Kak, kalau liability gain itu bagaimana besar? Ya, nanti tak bahas. Santai-santai. Kita ke soal yang sederhana dulu. Nah, di sini aku hapus dulu ya. Ini nih. Ini aku hapus ini. Angka-angkanya aku hapus. Oke. Nanti dilihat mana-mana aja sih yang perlu kita isi. Di ujian nanti disuruh ngisi worksheet. Iya, disuruh bikin. Tahun kemarin praktik AKM disuruh bikin. AKM sih kayaknya cuma angkanya 2. Cuma dicari angkanya. Tapi kalau praktik tuh disuruh bikin. Nah, ini 0 semua nih. Ya. Nah, sini kan ada tulisannya nih. Kita baca soalnya. Kak, kemarin pas dosen ngajar tuh ada debit kreditnya, itu masih bingung. Nah, simpelnya gini, kalian harus udah paham dulu lah yang namanya saldo normal. Kalau saldo normalnya expense tuh gimana? Di debit, kalau revenue berarti di kredit kan gitu. Aku lagi ngomongin ini sih. Service cost biaya berarti di debit kan gitu. Nah, kalau debit ini kan yang mana sih angka yang akan kita jurnal itu worksheet yang ada di sini nih. Ini yang aku blok ya. Ini yang akan kita jurnal. Yang sebelah kanan ini apa yang memo record? Namanya juga memo ya, biar pengingat aja lah, catatan pengingat aja gitu. Buat di tahun berikutnya. Jadi ini sebenarnya nggak masuk jurnal ini, enggak gitu. Yang masuk jurnal yang mana? Yang ini. Kan judulnya udah kelihatan ya, General Journal Entries. Nah, cara debit kreditnya gimana? Yo kalau positif berarti debit kan gitu. Kalau negatif berarti kredit. Jadi untuk ini ya, untuk di worksheet-nya kalau positif berarti debit ya. Kalau negatif jadi nem. Bentar. Ini kok nge-lag ya? Astagfirullah, nge-lag banget. Nggak gerak cursorku. Net responding. Nah, kalau positif berarti isoman, enggak ya? Kalau negatif berarti kredit. Kok net responding ya? Nggak kayak biasanya nih. Kayaknya ada ora-ora. Nah, ini kredit. Nah, gini ya. Nah, nanti yang memo ini ya, yang memo itu tinggal sebaliknya aja.
Jadi kalau misalkan general entries-nya tuh positif, nah nanti yang memonya negatif gitu. General entries-nya negatif, nanti memo record-nya positif. Tinggal dibalik aja nanti. Nah sekarang aku pengen ngajarin ini cara nulisnya. Nah di sini kan diketahui nih plan aset 1 Januari. Nah, ini saldo awal. DPO 1 Januari, saldo awal juga. Nah, kita catat. Nah, plan aset saldo normalnya sebenarnya mana sih? Plan aset kan debit ya, makanya positif. Sedangkan saldo normal DPO namanya juga obligation. Obligation kan kewajiban ya, berarti saldo normalnya di negatif. Nah, berarti ini saling berlawanan nih antara plan aset dan DPO. Plan aset pasti positif di sininya. Maksudnya hasil akhirnya harus positif. Kalau DPO ya negatif. Ini sebenarnya melambangkan saldo normal sebenarnya. Nah, kemudian ada nggak nih selisihnya? Ya kita kurangin plan aset, dikurangi DPO. Ada nggak? Ternyata nggak ada. Nanti dikurangi ya, berarti di plus ya, karena ini udah minus. Nah, ini udah 0. Kalau misalkan ada selisihnya, berarti kita punya akun di SOFP nanti. Ada saldo. Ini kan pension asset liability kan akun real ya, yang akan kebawa sampai kapanpun. Nah, sekarang kita service cost. Di sini kita masih current service cost. Jadi normal-normal aja. Ini soal yang masih gampang banget. Service cost berarti catat. Namanya juga expense kan. Ada judulnya expense. Nggak usah bingung, berarti positif. Nah, service cost itu sebenarnya akan menambah DPO, akan menambah bahasanya itu sebenarnya akan menambah konsepnya. Cuma kan di sini kan saldonya emang negatif, berarti supaya menambah ya dinegatifkan gitu. Nah, gitu ya. Jadi supaya menambah liability, kewajiban, obligation sama aja itulah. Berarti kan kita harus menegatifkan supaya hasilnya itu bertambah. Kalau hasilnya kamu tulis 9 juta, berarti kan nanti hasil akhirnya bukan bertambah nanti. Definisinya malah berkurang, kan gitu. Ini yang bolak-balik ini yang bikin ribet sebenarnya. Nah, sekarang interest revenue, interest expense. Interest expense itu apa rumusnya? Rumusnya itu diskon rate. Di sini diketahui ya 10%. Interest expense berarti kan 10%. Dikalikan dengan DPO-nya. DPO-nya berapa? Saldo awal loh ya, itu 100 juta. Nah, kalian dilihat nih di sini, ini kan expense ya, harusnya kan positif ya. Tapi kok hasilnya negatif? Ya jelas negatif, karena pengalinya aja negatif. Makanya di depannya kamu harus kasih notasi negatif. Nah, biar hasilnya positif. Gitu ya. Intinya ingat, kalau debit itu positif, kalau kredit negatif. Kak, kenapa tadi DPO saldo normalnya negatif? Ya sebenarnya bukan negatif ya, tapi lebih mencerminkan ke pencatatan akuntansinya. Obligation kan, apa sih obligation? Kewajiban ya. Kewajiban kan saldo normalnya di kredit. Nah, pakainya ini, kalau kredit tuh negatif. Kalau plan aset kan emang positif ya, karena dia saldo normalnya di debit. Gitu ya. Jadi ini merepresentasikan kewajiban, sedangkan ini merepresentasikan hak kita. Nah, kemudian interest revenue. Interest revenue itu berapa? 10% juga. Nah, dikalikan dengan plan aset 100 juta. Nah, cuma kan ingat ya, ini kan interest revenue harus negatif notasinya. Kenapa? Karena dia saldo normalnya di kredit. Gitu. Nah, terus kontribusi. Nah, kontribusi, ingat nih kontribusi. Kalau kontribusi berarti ya, perusahaan kan berkurang karena ngeluarin cash kan gitu ya, maka cashnya dikredit kan logika sebenarnya kan gitu ya, dikredit berarti minus 8 juta. Nah, ini funding contribution. Nah, oh ya, ini lupa nih, ini yang 10 juta ini sorry interest expense kan 10 juta kan. Nah, nanti yang di memo makin mana? Nah, interest expense nanti akan menambah DPO, berarti negatif nanti. Nah, pokoknya ingat aja kalau di sebelah, kalau kalian udah nulis positif berarti salah satunya negatif gitu aja. Itu cara hafalan aja lah kalau nggak pakai konsep kan gitu.
Nah, sekarang interest revenue berapa nih? Minus 10 juta. Kenapa minus? Karena kredit kan, kita pengen ngejurnal kredit kan gitu. Interest revenue kan sudah normalnya di kredit. Nah, kalau minus berarti nanti satunya plusnya di mana? Di plan aset, akan menambah plan aset. Gini. Nah, gitu ya. Jadi oke lah, mungkin cheat sheet, cuma tidak se-cheat sheet itu. Kalian perlu tahu lah negatif positifnya di mana. Gitu. Kemudian di sini contribution karena cash kita kan berkurang ya, konsepnya kan gitu, cash perusahaan berkurang karena buat setoran. Nah, berarti minus karena cashnya harus dikredit nanti, minus 8 juta. Nah, lawannya apa? Lawannya plus. Kalau ada setoran nanti akan menambah plan aset kita. Gitu. Berarti di sini. Jadi diingat tuh mana yang menambah, mana yang berkurang ya. Peletakannya diingat. Nah, terus benefit. Kalau ada benefit berarti kita logikanya tuh ngasih kan. Ngasihkan kemana? Ngasihkan ke orangnya. Nah, cuma kan orang personal bukan perusahaan kan. Jadi perusahaan nggak ngejurnal dong. Ya nggak? Benefit itu yang terima siapa sih? Kan pegawai. Sedangkan ini jurnalnya siapa? Bukan jurnalnya pegawai, tapi jurnalnya perusahaan. Berarti perusahaan nggak ngejurnal. Tapi tetap akan berefek. Efeknya kemana? Efeknya nanti ke sini. Nah, di dua ini. Berarti definisinya kalau ada benefit atau penyerahan pensiun, otomatis plan aset kita berkurang dong. Hak perusahaan berkurang dong, investasinya berkurang, gampangnya gitulah, karena udah dibikin buat setoran. Berarti di sini berkurang 7 juta. Nah, selain itu kewajibannya juga harus berkurang dong, karena kan udah disampaikan ke pegawai. Nah, kewajibannya berkurang, sedangkan di sini kan saldonya kan negatif ya normalnya. Kalau biar berkurang berarti harus positif, kan gitu. Nah, gini. Oke. Sampai sini dulu, ada yang tanyakan nggak? Enggak ada. Sekarang jurnalnya gimana? Jurnalnya. Nah, ngomongin jurnal, ya udah kita jurnal yang sebelah kiri aja, yang general journal entries ini. Jurnalnya gimana nih? Jurnalnya berarti ada annual pensiun expense ya. Berarti kamu tulis tuh pensiun expense. Nah, senilai berapa? 9 juta. Kemudian ngeluarin cash itu senilai 8 juta. Nah, kan ada sisa ya biar balance. Ya, biar balance ya berarti ini masukin ini. Ini kan negatif ya. Berarti kalau negatif berarti defisit. Kalau defisit berarti kan kita utang. Berarti nanti masuk ke pensiun liability. Senilai 1 juta. Nah, ini buat ngecek nih, yang warna kuning buat ngecek bener nggak sih hitungan kita. Nah, kalau ini kan hitungannya asalnya kan dari sini ya, dari jumlah ini ya semua ya. Ini kan hitungannya dari sini nih. Nah, tuh. Dari baris sebelah kirinya. Nah, yang warna kuning ini buat ngecek hitungan kita udah bener atau belum. Kalau sama berarti benar. Jurnalnya nanti kayak gini. Kapan kita ngejurnal? Ya ini berarti 31 Desember 2018. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Gampang ya? Gampang, tinggal masukin doang. Jadi yang di jurnal itu yang warna oranye. Iya, yang warna oranye. Yang warna kuning itu buat apa? Ya, yang warna kuning biasanya ditanyakan. Nah, biasanya ditanyakan gini. Berapa sih? Soal biasanya menanyakan gini. Berapa sih statusnya? Nah, funded status itu apa? Funded status itu sebenarnya ya yang tadi kan, sebenarnya saldo ini sebenarnya pensiun liability sebenarnya. Berarti gini aja, ada plan aset senilai 111, terus DPO senilai minus 112. Berarti apa nih? Minus apa plus? Oh, minus berarti defisit. Nah, gitu aja. Paling cuma ini toh yang ditanyakan. Jurnal, worksheet, sama kalau ada tambahan itu ini.
Iya, benar ya. Jadi DPO itu sebenarnya kewajiban perusahaan. Kewajiban perusahaan atas pensiun yang ditanggung sama semua pegawainya. Nah, plan aset itu apa? Ya aset yang dipunya sama yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuannya buat apa aset itu? Aset itu udah dipisahkan, tujuannya buat pensiun. Toh. Nah, kemudian kok bisa nggak Kak bisa nggak saldo service cost di DPO positif? Oh, enggak dong, pasti negatif. Karena kan service ini kan sebenarnya kan expense ya. Ini kan expense, namanya juga cost ya, biaya expense. Ada biaya yang menambah uang kamu kan enggak? Definisi biaya kan menambah beban kan, menambah beban. Maksudnya menambah kewajiban gitu. Nah, apa nih? Nah, ini kalau mau dihafal, kalau DBO-nya lebih besar dari PA itu plan aset, berarti defisit. Nah, kalau defisit berarti minus kan? Kalau minus berarti liability. Makanya pakainya ngafalin pakai ini aja sebenarnya nggak apa-apa. Positif, debit, negatif, kredit gitu. Kamu bisa paham konsep DBO kurangi plan aset hasilnya apa? Oh negatif, oh berarti kredit. Kalau kredit aset atau liability? Yo liability. Gitu. Apalagi nih tanyakan nih. Oh enggak ada. Udah. Nah, next ya. Ini masih soal yang simple karena tidak ada data. Ada data tambahan nih misalkan. Nah, pas service cost ini apa? Pas service cost ini kayaknya putus-putus nih. Cek, masuk ya. Nah, pas service cost itu apa? Nah, pas service cost ini adalah service cost biaya ya, biaya yang dulu. Nah, biaya yang dulu ya mungkin belum dikeluarkan sama si perusahaan. Nah, baru dikeluarkan pas tahun ini malah gitu. Atau datanya baru ada tahun ini gitu. Gampangnya gitulah. Emang pensiun ini rada absurd lah. Jadi kalau ngomongin konsep pensiun tuh susah dicerna gitu. Tapi kalau hafalan, metode hafalan pasti bisa ngerjain lah pensiun ini. Apalagi kan open book ya. Gampang banget. Ya, caranya gimana kalau ada pas service cost? Nah, ada pas service cost, ada annual service cost juga. Nah, ini pada present value ini udah di present value kan ya. Jadi diketahui di soal udah present value gitu. Kalau belum gimana Kak? Aku belum pernah nemu sih soal yang belum present value. Soalnya kan kita nggak tahu ya ini tahun pasnya tuh berapa tahun kan gitu ya. Intinya nilai sekarangnya gitu. Kita tahunya itu. Nah, kalau ada pas service cost, saldo awalnya itu harus disesuaikan dulu. Oke, ini kan saldo awal nih. Nah, ini kan soalnya bersambung ya. Jadi saldo akhir tahun lalu ya, yang ini warna kuning itu akan menjadi saldo awal di tahun berikutnya. Gitu. Jadi soalnya masih bersambung nih. Yang ada pas cuma SC doang, iya cuma service doang. Jadi nggak ada tuh pas contribution, pas benefit itu nggak ada ya. Cuma service doang. Nah, berarti tadi saldo akhir tahun sebelumnya yang ini itu akan menjadi saldo awal tahun ini. Nah, ini tahun 2019 kalau sekarang. Nah, ini kebetulan soalnya tuh ada yang namanya pas service cost. Kalau ada pas service itu harus kamu sesuaikan dulu. Harus kamu sesuaikan saldonya. Jadi nanti ya sama kayak expense, dia masuknya ke expense ini, annual pension expense. Jadi gampangnya tuh biaya tahun lalu atau tahun berapa, tapi baru di jurnal sekarang lah kan gitu. Makanya kan ada disesuaikan dulu. Saldonya berarti saldo awalnya adalah 193.600 untuk DBO. Nah, pas servis ini kalau kalian pengen ngafal, nanti akan menyesuaikan mana? Menyesuaikan saldo DBO-nya. Plan asetnya nggak terpengaruh. Karena kan ini kan beban ya, beban akan mempengaruhi kewajiban kita. Jadi kewajiban kita makin bertambah. Nah, makanya dari tadinya kewajibannya 112 jadi 193. Nah, ini
kalau kalian nggak menyesuaikan, kalian akan salah. Salahnya di mana? Salahnya nanti akan menghitung interest expense-nya. Nah, ini kan aku hapus dulu nih. Nah, ini aku hapus. Nah, kalau kalian nggak masukin pas service cost, pasti kalian interest expense itu 10% dikalikan 112. Kan gitu. Rumusnya kan gitu ya. 10% kali 12. Nah, padahal salah. Kalau ada pas service cost, apa nih? Kak, itu pas service cost kok masuk expense, kenapa nggak masuk financial cost? Jadi sebenarnya cost di sini ya artinya beban ya. Emang tuh bahasa Inggris tuh kadang ambigu. Cost kalau kalian mungkin masuknya dikapitalisasi kan gitu. Enggak ya, tapi ya sebenarnya masuk kapitalisasi juga kan gitu kan. DBO kan nanti akan mempengaruhi pensiun aset dan liability-nya nanti di hasil akhir. Nah, jadi gitu ya. Jadi nanti mempengaruhinya. Oh, maksudnya financial cost ini. Oke, sorry. Salah nangkap pertanyaan. Jadi financial cost itu untuk interest aja. Makanya kan kalau di laporan keuangan, kalau kalian ingat tuh bab AKM yang awal-awal tuh laporan keuangan, ada yang namanya financing cost. Nah, financing cost itu sebenarnya berhubungan dengan bunga pembiayaan. Namanya juga financing ya. Financing itu dari pendanaan atau pembiayaan. Nah, cost itu biaya atas pendanaan. Berarti itu reverse to-nya adalah ke bunga. Tapi kalau pas service cost ya, ini kan sebenarnya kan hubungannya sama pensiun. Ya kan ya? Kalau nggak ada pensiun ya nggak ada pas service cost. Kan gitu. Tapi kan kalau nggak ada pensiun kan tetap ada yang namanya financing cost. Nah, jadi financing cost ini sebenarnya komponen tersendiri sebenarnya, bukan bagian dari pas service cost ini. Makanya pas service cost nanti sebagai expense, pensiun expense-nya yang berkaitan dengan pensiun. Berapa? 81.600. Nah, nanti akan menambah DPO. 12. Jadi akan menambah DPO. DPO ini kan negatif ya. Kalau menambah berarti harus dinegatifkan. Yuk, itu kalau ngomongin konsep tuh, kalau ngomongin konsep sebenarnya ini kan negatif. Itu sebenarnya bukan berarti berkurang, tapi menambah DPO. Karena kan nominal DPO-nya akan bertambah. Nah, jadi 193.600. Notasi negatif tuh hanya untuk melambangkan kalau ini tuh sebenarnya itu kewajiban. Makanya kan tadi ya, debit itu positif, kredit itu negatif. Kan gitu. Nah, nanti ada service cost. Service cost tuh ya sama ya cara ngerjainnya. Berarti 9.500.000 sini masuk sini. Nah, yang membedakan nanti itu di interest expense. Kalau yang awal nih, yang soal pertama kan dia nggak ada pas service. Jadi ya udah, interest expense rumusnya adalah discount rate kalikan saldo awal DPO. Rumusnya kan gitu, saldo awal DPO. Tapi kalau ada pas service cost, saldo awalnya kan berubah. Jadi nanti diskon rate-nya kebetulan masih sama 10%, itu dikalikan bukan dengan 112. Bukan ya, tapi dengan saldo yang terbaru setelah ditambahkan dengan pas service cost. Berarti dikalikan 193. Nah, harus positif karena expense ya. Expense kan debit. Nah, lawannya mana? Lawannya di DBO. Nah, kemudian interest revenue enggak ya 10% dikalikan dengan plan asetnya ketemu 11.100.000. Kenapa negatif? Karena di kredit kan gitu. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Ayo. Ada kontribusi. Kontribusinya berapa? 20 juta. Ya, tulis 20 juta. Kontribusi akan menambah plan aset. Berarti oh iya, kontribusi berarti minus ya, cash-nya minus. Nah, jangan salah, minus. Nah, plan aset menambah 20 juta.
benefit. Nah, benefit kan berarti hak kita berkurang ya. Hak kita, investasi kita perusahaan kan berkurang karena udah dikasih ke pegawai. Tapi kan kita nggak ngejurnal karena kan duitnya masuk ke pegawai kan gitu. Yang jurnal pegawai terserah, perusahaan mah nggak ngejurnal, itu nggak ada urusan. Nah, tapi tetap disesuaikan ke memory card-nya. Jadi plan asetnya akan berkurang 8 juta. Kewajibannya juga berkurang 8 juta. Makanya plus nih, plus karena DBO kan negatif. Ini matematis lah sebenarnya. Nah, sampai sini apakah ada yang salah? Oh iya, ininya belum, interest revenue-nya belum tak masukin. Pantes hasilnya beda yang hijau sama oranye. Nah, gini ya. Aku salah ngeletakin atau gimana sih? Bener kan ya? Oke, bener. Oke, kenapa hasilnya beda? Bentar. Kenapa nggak balance? Bentar. Oh, ini tuh hasilnya di sini. Oke. Nah, ini adalah 80 ini hitungannya tuh dari sini ya. Ada saldo dari masa lalu. Sorry, lupa ini. Oh, benar, minus 1 juta ini ditambahin ya. Nah, jadi ada dari masa lalu. Nah, ini untuk saldonya. Tapi yang di jurnal yang ini, ya. Yang di jurnal yang ini. Yang 1 jutanya mah nggak ngikut. Tapi hasil akhirnya harus 80. Bener nggak nih, kita cek ya. Kita cek pakai memory card, kita kurangin 134 dikurangi 214, bener nggak? 8 juta 360. Sama ya, sama ternyata. Nah, aku ngecek sama hasilnya. Kalau ini kan hitungannya dari yang atas ya. Nah, jurnalnya gimana? Oke, sekarang kita nyatet jurnalnya. Kuningnya ikut sih. Jurnalnya berarti ada interest expense. Nah, ini mungkin ada 2 versi ya. Ada 2 versi. Jadi ya udah, ini kan hasil akhirnya yang mana nih? Ini kan dijumlah ya. Hasil akhirnya berarti expense ya. Ya udah, kamu tulis aja expense 8.260. Tapi ada satu versi lagi, expense-nya tetap ditulis 19 juta, tapi nanti ada interest revenue. Jadi ada 2 versi gross sama versi net. Bentar, aku tak lihat di buku Pak Lutfi deh, di bukunya Biswan. Pak Lutfi Bisman itu 2 orang sebenarnya ya. Nah, kalau di bukunya Pak Lutfi itu dinetkan. Ya, berarti net, berarti yang dijual yang ini ya. Yang net. Nah, interest expense. Terus ada pensiun expense. Pensiun expense senilai 91. Terus cash-nya minus 2 juta. 20 juta, sorry. Terus ada apa nih? Nah, ini kan selisihnya masuk mana? Selisihnya kan harus dikredit ya. Berarti ada pensiun liability senilai 79. Nah, ini kan balance ya, debit dan kreditnya. Gampang ya. Nah, kalau ditanyakan funded statusnya berapa? Ya udah, funded status itu sebenarnya dari plan aset kemudian dikurangi DBO. Plan asetnya berapa? 134. DBO-nya minus 214. Maka timbul defisit atau bahasa lainnya pensiun liability senilai 80 juta. Ini kan buat cross check aja sebenarnya ya. Jadi status pembiayaan kita apa sih? Oh, statusnya kita masih utang nih. Gitu. Nah, ini masih sederhana ya. Ini masih sederhana karena cuma ada ketambahan
pas service cost. Nah, yang rada-rada kompleks lagi nih dikit nih. Kita kena ketambahan yang namanya ini pas service cost sudah nggak ada. Ini di tahun berikutnya ya. Nah, ini saldo tahun lalu akan menjadi saldo tahun sekarang. Nah, ini aku hapus nih. Oke, nah ini yang agak bingung nih. Agak bingung nanti di remeasurement. Nah, di sini kita nyatet kayak biasa dulu. Service cost-nya ada berapa? 13 juta. Udah langsung aja. Berarti akan menambah DPO 13 juta. Interest expense berarti masih 10% kan, sama. Berarti 10% dikalikan dengan 214. Interest revenue-nya juga sama, 10% dikalikan 134. Ingat, saldonya harus positif untuk expense, negatif untuk revenue. Pokoknya ingatlah, kalau debit, kalau saldo normalnya debit itu positif, kalau kredit itu negatif. Jangan sampai salah notasi. Nanti hasilnya beda soalnya. Nah, di sini ada aset loss. Cara ngitung aset loss tuh gimana? Nah, jadi sebenarnya gini. Nah, aset loss itu ya, aset loss atau gain itu sebenarnya adalah selisih ya. Selisih antara expected dan actual return. Nah, itu sebenarnya. Nah, semisal berarti kan definisinya apa nih? Ekspektasi kita makin besar kan gitu. Ya kalau punya ekspektasi jangan gede-gede lah. Berarti aktualnya segini, berarti kita harus diturunin kan. Nah, berarti harus diturunin. Kalau diturunin berarti loss. Berarti ini nanti akan ada aset loss. Ternyata ekspektasi kita lebih rendah. Ekspektasi return kita lebih rendah dari AR. AR-nya ternyata lebih tinggi nih. Oh, berarti kita kan untung ya. Kita ngakuin revenue-nya berapa, ternyata untungnya lebih tinggi, berarti kita ada aset gain. Nah, ini cara ngitungnya. Ini untuk aset, ini kebetulan aset loss. Kenapa aset loss? Karena kita udah bisa ngeliat nih, di sini kan interest revenue-nya berapa? 13, 4, 10. Sedangkan actual return-nya 12 juta. Berarti kan definisinya apa? Ayo. Ekspektasi kita dapat revenue 13 juta loh. Tapi ternyata kita return cuma 12 juta. Berarti harus loss kan? Harus di loss kan. Kalau loss, saldo normalnya loss apa? Debit atau kredit? Debit kan? Berarti harus positif di worksheet-nya. Berarti di sini ada aset loss nih. Ini aset loss. Ini aku kasih warna pink. Apa sih ini pink apa orange? Ya itulah. Berarti 13 juta minus ya, ditambah 12 juta. Nah, ini kan notasinya masih negatif ya. Berarti di dalam kurung harus jadi positif. Atau dikalikan dengan minus 1. Sama aja lah. Kenapa positif ya? Karena tadi ya, debit saldo normalnya. Nah, kemudian kita ngomongin contribution. Contribution-nya ada 24 juta, berarti minus 24 juta. Ingat ya, pokoknya kalau ada aset loss ataupun gain, ataupun liability loss ataupun liability gain, itu masuknya kemana? Masuknya ke OCI. Nah, kemudian ada benefit. Nah, ini belum tak masukin di sini. Ini interest expense berarti menambah ini ya. Interest revenue, menambah plan aset. Terus aset loss. Nah, aset loss akan mengurangi plan aset. Kemudian contribution akan menambah plan aset. Pokoknya kalau sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Kalau sebelah kiri positif, sebelah kanan negatif. Enaknya tuh gitu, tinggal dihafal aja. Pokoknya abaikan konsep kalau kalian pusing gitu. Hafal aja, itu bisa ngerjain. Jadi kalau disuruh menjelaskan ya, kenapa ini jadi positif? Bingung. Karena hafalan. Menambah, oh iya, salah.
Oh iya ini ya. Nah, positif. Nah, oke, makasih. Benefit. Nah, benefitnya berapa? Benefit paid 10.500.000. Berarti minus ya, 10.500.000. Sininya juga plus. Nah, kemudian liability loss. Di sini kan pokoknya ancang-ancang dulu. Kalian diketahui soalnya dulu. Di sini ada kalimat perubahan asumsi aktuaris. Sehingga saldo defined benefit obligation menjadi 265. Nah, kalau ada kayak gini, berarti saldo akhirnya ini kan kalau kalian hitung kan 238 ya. Kalau berdasarkan hitungan yang ini ya. Hitungan yang lawas. Itu masih 238. Ternyata bukan 238. Setelah dihitung ulang itu ada 265. Nah, cara ngitungnya gimana? Nanti kayak gini. Nah, jadi sebelum baris liability loss itu dijumlahkan semua. Jadi yang ini dijumlahkan semua, ya. Jadi dijumlahkan dulu, dijumlahkan. Jadi berdasarkan perhitungan kita itu dijumlahkan dulu. Itu kan senilai 238 ya, ini. Nah, ternyata remeasurement atau revisi, aku kasih bahasa revisi aja lah biar gampang. Itu ternyata 265. Jadi awalnya minus 238. Ternyata jadi minus 265. Kan gini. Berarti apa nih? Minusnya kan harus bertambah ya. Ya enggak? Harus bertambah. Bertambah berapa? Nah, bertambahnya adalah 26 juta. Nah, kalau kewajiban kita bertambah berarti kan rugi dong. Ya kan ya? Nah, berarti intinya DBO kita harus bertambah. Salah. DBO kita harus bertambah senilai 26594. Tapi kan di sini notasinya negatif, Kak. Ya, berarti kamu belum paham konsepnya kalau tanya gitu. Ingat DBO kan saldonya negatif. Jadi kalau harus bertambah berarti harus dinegatifkan kan, harus ditambah dengan negatif, bukan positif. Ini sebenarnya masalah notasi aja sih. Berarti harus dinegatifkan berapa? Ditambah, maksudnya ditambah ya, ditambah berapa? Ditambah tapi notasinya negatif. Berarti harus minus 26594. Nah, sehingga hasil akhirnya akan sama 265. Kan sama nih 265. Gitu. Nah, nanti sebelah yang di jurnal tuh apa? Karena di sini negatif, berarti di sininya positif, gitu aja. Kalau positif berarti loss. Gitu cara gampangnya. Jurnalnya gimana? Kak, pas service cost selalu mengubah beginning DPO. Iya, berarti harus diubah dulu saldo awalnya. Oke. Bisa nggak, Kak, dia di bagian bawah nggak ngubah beginning? Maksudnya, pokoknya dia akan menyesuaikan beginningnya ya. Jadi harus mengubah dulu beginningnya karena akan mempengaruhi interest expense-nya. Oke. Kalau revisinya liability dan aset sekaligus gimana, Kak? Nah, ini tadi enggak lah, tugasnya aktuaris tuh ngitung defined benefit obligation, bukan plan aset. Kalau plan aset kan nominalnya udah pasti ini. Investasi kita kan kita tahu ya. Investasi kita berapa untuk pensiun ini kan tahu. Kewajiban kita kan masih abstrak kan gitu kan. Kenapa yang pensiun tahun ini berapa? Yang masuk rekrutmen berapa? Yang mati berapa? Kalau mati kan uang pensiunnya kan udah nggak keluar ya. Ya walaupun ada kebijakan yang kalau mati tetap keluarganya dapat ya. Tapi kan kalau perusahaan biasa bukan PNS kan udah putus kalau mati. Berarti kan ada pengukuran ulang. Nah, ini mempertimbangkan si aktuaris ngitung mempertimbangkan itu semua, ketemu angka 265. Kalau ini mah udah pasti gitu. Kalau yang ini nanti yang membedakan nanti di sini nih, yang actual return. Oke. Nah, next ya. Jurnalnya gimana? Ya udah, jurnalnya berarti. Nah,
Kalau misalkan ada saldo AUCI gimana kan gitu ya. Kalau ada saldo awal AUCI ya, kalau ada saldo awal nah, kalau ada saldo awal ya berarti nanti di sini nih. Ini kan AUCI nih. Ya. Ini kan saldo awal sebenarnya. Nah, ya udah berarti kamu tulis misalkan tadinya ada saldo awal 1 juta. Misalkan. Berarti di Desember AUCI-nya akan 29. Tapi kan tetap yang di jurnal kan angka yang ini. Angka yang 28 kan gitu. Kak, kalau pensiunnya dikasihkan cash semua gitu gimana? Nggak dicicil per bulan? Ya emang per bulan nggak pakai cash. Oke. Enggak ya? Pakai cash ya? Yang pink itu untuk saldo tahun berikutnya. Iya gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada saldo awal, misalkan ada saldo awal AUCI, nanti saldo awal tahun berikutnya itu beda. Bukan 28, misalkan ada saldo awal 2 juta. Jadi saldo awal tahun berikutnya akan 30 juta. Bukan 28 juta. Gitu ya. Nah, sekarang aku ngomongin jurnal nih. Jurnalnya gimana? Berarti ada interest expense. Senilai 8 juta. Terus ada pensiun expense. Senilai 12 juta. Terus apa lagi? Ada cash. Loss dulu, loss ya. OCI berarti masuk ke cash dulu deh, nggak apa-apa deh. Yang OCI terakhiran. Cashnya 24 juta. Nah, terus kan ada OCI ya. OCI-nya di mana nih? Di debit karena kan positif. Berarti di sini OCI 28 juta. Sehingga akan ada pensiun liability. Senilai berapa? Senilai 25 juta. Nah, gini. Balance enggak nih debit sama kreditnya? Balance ya. Nah, sampai sini dan tanyakan. Kak, kalau interest revenue lebih besar, misalkan lebih besar nih, berarti kan misalkan ini misalkan aja ya, misalkan interest expense-nya 21. Nah, misalkan interest revenue-nya itu 30. Ini misalkan aja misalkan. Nah, berarti kan kayak gini ya, minus 855 ya. Nah, berarti bukan interest expense, tapi interest revenue. Berarti nanti jurnalnya interest itu karena yang lebih gede interest revenue-nya senilai 8. Nah, gitulah ya. Oke. Ini tak ubah lagi. Habis ini datanya kan kalau nggak ada aku ke soal nih. Kita coba soal ya. Ini kelas apa sih? Kamis. S-nya 2 deh. Nah, Kamis. Oke, sekarang kita coba latihan soal di bukunya Pak Lutfi. Kak, kalau ada akun awal tahun, akun apa dulu nih? Ya mungkin kita ke soal aja deh ya. Soal mana yang pengen kalian bahas? Mungkin kan kalian udah dapat tugas ya. Kak, kalau ada actual rate itu nggak mempengaruhi financial cost ya? Kalau menurut perhitungannya itu sebenarnya enggak ya, karena financial cost kan itu kan berdasarkan rate ya, rate yang udah ditetapkan. Sedangkan aktual itu nanti yang aktual real benar-benar kita terima itu berapa. Nah, itu nanti mempengaruhinya ke plan asetnya. Tapi tetap sebenarnya efeknya tuh sebenarnya ya mengurangi atau menambah revenue interest yang sudah pernah kita akui. Makanya kan direvisi ya, gampangnya revisi atas interest revenue. Tapi kan karena kenapa kok masuk OCI? Ya karena ini di luar kehendak perusahaan lah, maksudnya tidak bisa dikendalikan kan gitu.
Gimana, ada soal nggak? Ini soal pensiun mana sih yang gampang sih? Kayaknya gampang semua deh. Yang susah. Susah yang mana sih? Soal tahun kemarin juga gampang kayaknya. 19.13. Oke, 19.13. Ini disclaimer dulu ya, aku belum menyiapkan loh. Jadi ini benar-benar kita ngerjain bareng-bareng ya. 19.13. Jadi aku nggak tahu nih 19.13 kok apa. Oke, ini ya. Disclaimer dulu. Jadi kalau misalkan ada yang salah ya mohon maaf ya, karena emang dadakan ngerjainnya. Oke, di sini bentar aku kopas tabelnya dulu. Tabel. Aku kopas tabel yang ini aja deh. Nah, yang banyak dulu. Kan ya. Nah, ini nih. 18.13 sama mana ini? PT Senyum Bahagia Berseri ya. Ini yang bikin kayak gini biasanya siapa ya? Pak siapa ya? Pokoknya yang pakai bahasa-bahasa gitulah. Latihan 19.13. Ini ya. Ini tak gedein. Ini tak diketahui dulu. Enggak usah deh, langsung aja. Merupakan suatu perusahaan manufaktur yang berdiri 23 April 2000. Nah, ini ulang tahunnya si siapa ya? Siapa ya, lupa aku. Pada awal tahun 2019 SBB memulai program pensiun manfaat pasti. Ya, ini sebenarnya defined benefit obligation bahasa Inggrisnya untuk seluruh karyawannya. Sebagai langkah awal, perusahaan dibantu dengan aktuaris. Nah, untuk menghitung biaya pensiun karyawan yang telah bekerja selama, nah ini dihitung dulu nih untuk menjadi saldo awal nanti. 23 April, 31 Desember 2018 dan diperoleh angka sebesar 1,5 miliar sebagai biaya jasa lalu. Nah, jadi ini pas service cost. Ini ternyata dari tahun lalu nih. Ya kan, pas service cost itu apa sih? Yang udah bekerja dari tahun lalu sebenarnya dari tahun sebelumnya tapi belum dapat program pensiun kan dihitungkan ya, ikut dihitungkan. Karena kan ini kan programnya kan baru ada 2019, sedangkan pegawainya kan udah kerja dari 2000 kok gimana? Kok ini gimana sih tanggalnya? Menghitung biaya pensiun karyawan yang telah bekerja selama periode 23 April 2000 sampai 31 Desember 2018. Ini time travel. Ini gimana sih? Ini time travel mungkin. Ini manufaktur perusahaan pesawat lintas waktu misalkan. Ya anggap aja gitulah. Jadi intinya adalah ada tahun ya kerja si pegawai yang belum dipensiunkan, diikutkan program pensiun. Ini kayak aneh banget gak sih? Ini kan merupakan suatu perusahaan manufaktur yang berdiri 23 April 2000 nih, baru berdiri. Tapi tahun 2019 dia memulai program. Ini kayaknya soalnya harusnya mungkin lupa ganti tahun ya. Mungkin pengen edisi terbaru tapi lupa ganti tahunnya. Jadi kesannya kayak time travel gitu, waktunya mundur. Abaikan lah. Berikut data tambahan terkait 2019 dan 2020. Ini nggak penting sebenarnya, cuma ya agak-agak absurd aja. Yang penting ini angka pas service cost-nya 1,5 M. Time travel ternyata.
Kalian sering memperhatikan detail sekecil itu enggak sih? Terus ditanyakan ke dosen, Pak, ini pegawainya time travel ya Pak? Time traveler gitu. Perjalanan waktunya mundur. Nah, di sini kan ada current service cost. Nah, ini apa ya? Nanti kan pakai service cost ya. Nah, mana nih? Oh, di sini ada obligation discount rate. Nah, ini nanti untuk interest expense. Karena obligation kan reverse to-nya ke DBO kan gitu. Kemudian di sini ada expected rate. Expected rate namanya juga expected rate of return on plan asset. Berarti nanti ini untuk revenue. Jadi nanti rate expense dan rate revenue itu beda ya. Jangan pakai angka yang sama. Kemudian ada actual return. Sini ada expected return-nya, sini ada actual return. Nah, ini 50 juta dan 162. Nanti dilihat tuh lebih gede expected atau aktualnya. Kemudian di sini ada kontribusi, kemudian ada benefit paid. Nah, ini kalau praktik AKM biasanya disuruh bikin worksheet. Bikin worksheet, terus jurnalnya. Udah paling soalnya cuma itu doang. Nah, ini kalau yang ini soal tahun lalu, soal tahunku nih. Nah, terus kita mulai jurnal. Jurnal. Masukin angkanya lah ya. Nah, saldo DBO per 31 Desember menurut aktuaris. Ini untuk tahun akhir tahun ya. Itu 2M, satunya lagi 2,4. Nah, nanti kita hitung tuh. Berapa sih sebenarnya? Nah, di sini kan ada pas service cost ya. Ini soalnya agak bingung ini. Pas service cost 1,5M. Oke. Nah, berarti kan saldo awalnya kan masih 0 nih. Awalnya masih 0 dulu. Awalnya masih 0. Ini tahun berapa sih? Januari 2019. Nah, ya kan ya? Terus ada pas service cost. Nah, kalau salah bilang ya. Siapa tahu ada yang udah dibahas nih sama dosennya terus beda. Sini pas service cost ya. Hapus saja. Service cost pas service cost berarti tadi ya 1,5M ya nggak sih? 1,5 miliar. Nah, tapi kan kita kan belum punya asetnya ya. 1,5M, 1 miliar 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener kan ya? Nah, berarti nanti di sini 1,5M. Nah, nanti yang menjadi saldo awal yang mana? Bukan 0. Kalau 0 berarti interest revenue-nya, interest revenue sama expense belum ada dong, kan gitu. Nah, berarti di sini beginning balance. Nah, beginning balance-nya adalah untuk benefit obligation tuh senilai 1,5M karena ada kewajiban tapi belum diikutkan program pensiun kan gitu. Tapi ini. Nah, terus diapa ini? Nah, terus ada service cost. Service cost-nya berapa? Service cost mana service cost? Ini 720 juta. Ini kewajiban untuk pegawai di tahun 2019. Tuh. Temu 720 juta. Berarti akan menambah sini 720 juta. Ini ya, gampang ya. Terus interest expense. Interest expense berarti discount rate obligation ya, obligation discount rate 10% ini. Kalau yang expected rate-nya untuk plan asset itu nanti 9%. Ini nanti dikalikan dengan saldo awal ya, interest expense 10% dikalikan 1,5M ketemu 150 juta. Interest revenue-nya itu 9% dikalikan 0. Nah, karena dikalikan 0 karena kan kita belum punya investasi ya.
Gampangnya kan gitu, belum punya hak, aset kita kan belum ada karena kan baru mulai, jadi 0 interest revenue. Aku ada aktual return, bingung. Bingung. Ada aktual return on plan aset 50 juta. Ada. Padahal belum ada asetnya. Oh, mungkin gini lah. Mungkin aku masih bingung ya. Soalnya nggak ada saldo awalnya gitu. Saldo awalnya masih 0. Kalau yang contoh soal tadi kan ada saldo awalnya. Udah ada aset yang jadi tanggungannya. Oke, nggak apa-apa lah kita kerjakan. Berarti otomatis kan ada aset gain lah ya. Ada aset gain. Kita kerjakan saldonya dulu ya. Kerjakan saja. Nanti kita pikirkan logikanya belakangan. Berarti kan ada aset gain senilai 50 juta ya. Karena interest revenue-nya kan masih 0 ya. 50 juta. Gini. Ya. Terus kontribusinya 2 miliar. Kontribusi minus 2M. Nah, ini kan logis ya. Maksudnya logis gimana? Beban tahun ini kan 720 juta. Loh, tapi kenapa sih kontribusinya sampai 2M? Ya karena mempertimbangkan dari tahun lalu juga. Gitu. Jadi nominalnya nggak selisih jauh banget. Kontribusi berarti masuk ke plan aset. Ini juga ke plan aset. Nah, terus benefitnya 430 juta. 430 juta. Gini ya. Nah, terus DPO-nya itu harus 2M. Ini 2M bukan. M ternyata. Sedangkan ininya 1M. Nah, karena 2M berarti harus kita remeasurement, harus kita ukur ulang. Gitu ya. Ukur ulangnya berarti berapa nih? Ya, DPO hitung tuh senilai nih. Kayaknya aku salah ngejumlahin deh. Aku ngesum semua. Sorry. Yang disum tuh harusnya sampai sini aja. Salah gue tadi. Nah, ini ya DPO hitungnya sekian. Ternyata DPO aktuaris itu senilai 2M. Sehingga ada apa nih? Ada liability gain atau loss. Ada liability. Nah, ini kan bertambah ya, harus bertambah ya. Berarti kewajiban kita lebih kecil nih. Understated harus ditambah. Berarti karena kewajiban bertambah jadi loss. Gimana sih? Nah, gini. 60 juta. Berarti di sini minus 60 juta. Kemudian ada liability loss 60 juta. Nah, ini aset gain, sini liability loss. Nah, sekarang kita jumlah angkanya. Nah, ketemu ya. Dengan jumlah ini dijumlah OC-nya. Ini juga dijumlah. Pensiun asetnya berarti bukan dari sini ya. Ini kan masih 0 ya. Nah, berarti pensiun aset nanti dari sini. Sum.
Nah, kayak gini. Benar nggak nih selisihnya 380 juta? Kita cek nih, kita cek ya. Salah. Nah, salah notasi tadi. Nah, 380 juta. Benar ya? Benar. Nah, ini nanti ditambahkan dengan saldo awal harusnya. Cuma kan karena saldo awalnya 0, jadi kan tetap. Ya. Nah, ini aku full. Gini. Oke, sampai sini. Ada yang tanyakan dulu nggak? Jurnalnya gimana? Jurnal 31 Desember 2019. Berarti ada interest expense senilai 150 juta, terus ada pensiun expense senilai 2M 220 juta, terus ada kontribusi cashnya senilai 2M ya. Terus ada OCI-nya gain atau loss? OCI-nya loss ya. Berarti ini ke bawah. Itu 10 juta. Pensiun liability. Nah, senilai 380 juta. Balance enggak nih debit sama kreditnya? Cek ya. 2360. Ini sama enggak? Kok beda 20 juta? Ada yang salah? Yang mana yang salah? Bentar. Kak, kalau ada AOC-nya tadi gimana? Kalau ada AOC-nya nanti dijumlahin di sini. Misalkan di sini ada AOC-nya 10 juta. Berarti nanti di sini saldonya jadi 20 juta. Ini 100 juta aku nulis. Karena nggak ada berarti 0 ya. Nah, ini kenapa selisih? Oh, ini pantas. OC-nya positif. Nah, gini ya. Kita cek balance nggak nih? Harus balance dong. 2380. Sini 2380. Nah, tadi aku salah nulis OC-nya di sini minus, makanya tadi nggak balance. Ini ya, sama ya. Nah, jurnalnya kayak gini. Gampang kan ya? Nah, nanti di tahun berikutnya sama. Kamu kopas aja. Kopas semua aja ya. Kopas. Nah, terus saldo awalnya kamu bikin dulu. Oke, saldo awal kan di sini ada saldo awal nih. Ini kan berarti saldo awal tahun 2020. Nah, 2020 berarti di sini kamu masukin 300 minus 380 juta. Di sini ada saldo OCI awal 10 juta. Kan gitu. Jangan di sini deh. Ini kan buat jurnal ya. Kalau saldo OCI berarti nanti masukinnya di sini. Nah, AOCI kan ini kan masuknya AOCI ya, bukan OCI ya. Akumulasinya berarti di sini. Nah, terus dividend benefit obligation-nya kopas aja kan. Ini plan asetnya gini. Nah, ini dihapus dulu semuanya. Karena beda kan datanya. Nah, ini kan kayak gini. Oke. Ini tahun 2020. Nah, sekarang kita ke soalnya. Soalnya mana tadi? Nah, ini. Soal tahun 2020. Current service cost. Ini kan nggak ada pas service cost ya. Karena nggak ada pas service, dan ini dihapus aja. Delete. Nih, tak hapus. Service cost-nya 800 juta. Langsung aja tulis. Gercep lah. Sekarang kan kita udah tahu caranya ya. Gercep. Nah, ketemu tuh. Interest expense berarti 11% ya diskon rate-nya. Berarti 11% dikalikan dengan DPO-nya 2M. Nah, ketemu 220 juta. Interest revenue 10% dikalikan dengan plan asetnya. Nah, ketemu sekian. Nanti DPO-nya masukin,
plan asetnya masukin. Gini aja, gampang ya. Kalau udah tahu tuh bisa cepat. Di sini ada actual return 162 juta. Lihat ya. Nah, interest revenue-nya berapa? 162 juta. Berarti ada selisih nggak? Nggak ada. Berarti aset gain atau loss-nya 0. Atau bisa kita hilangkan dari sini. Karena 0. Kontribusinya. Kontribusinya berapa? 1M. Benar kan ya? 1M kan ya? Nah, 1M akan menambah aset 1M. Nah, gini. Siapa lagi? Benefit. Benefit 600 juta. Jadi, di sini ya, 600 juta. Ini 600 juta. Benar kan? 600 dikurang atas. Nah, ternyata DPO-nya adalah 2,4M, sedangkan hitungan kita berapa nih? 2,4M 20 juta. Ya, kelebihan 20 juta. Nah, di sini DPO hitungnya adalah 2,42M, sedangkan DPO aktuarisnya adalah minus 2 miliar 400 juta. Sehingga ada apa nih? Gampangnya gini nih. Hitungan kita kewajibannya tuh 2M 420 juta. Sedangkan setelah dihitung ulang itu sebenarnya cuma 2,4M doang loh. Berarti kita kelebihan nih, kelebihan kewajiban. Kita overstated, berarti harus dikurangin. Berarti di sini harus plus ya. 20 juta. Atau definisinya adalah gain, liability gain. Berarti di sini liability gain, bukan loss tapi gain. Jurnalnya gimana? Ya langsung aja catat interest expense, interest expense-nya 58 juta. Tadi yang awal berapa? 150 juta ya. Nah, aku salah ngeling tadi. Nah, terus pensiun expense-nya ini tak fullkan nih. Pensiun expense 800 juta. Ketemu ya, gampang. OC-nya debit atau kredit? Karena minus berarti di kredit. Ini tak pindah nih. OC-nya berarti di kredit. 20 juta. Terus apa lagi? Nah, di sini pensiun aset atau liability. Cash-nya dulu, cash-nya 1M. Pensiun asetnya atau liability-nya. Nah, berarti di mana nih? Kredit atau debit? Itu kan positif ya. Berarti di debit. Yaitu pensiun aset senilai 162 juta. Nah gini deh biar rapi ya. Nah balance juga nih, harus balance dong. Kalau nggak balance berarti salah ngitung. 1M 20 juta. Balance nggak? 1M 20 juta. Balance ya? Gampang ya? Gampang. Sekarang kita cek. AOC itu kita ngejurnal gain 20 juta. Sedangkan tahun sebelumnya itu ada saldo AOC. Saldo AOC itu 10 juta. Nah, berarti saldo AOC sekarang itu kita untung kan? Untung 10 juta kan? Berarti minus. Kan AOC kan saldo normalnya kan bisa dua-duanya, bisa debit, bisa kredit. Nah, kalau minus berarti dia di kredit. Nah, sekarang kita ngitung yang ini. Nah, pensiun aset liability-nya. Awalnya tuh kita kan punya liability 380 juta. Ternyata
tahun ini kita punya aset. Nah, sehingga kewajiban kita berkurang, kewajiban pensiun kita tinggal 218 juta. Nah, sekarang kita coba cek nih. Benar nggak sih? Plan aset dikurangin dengan DBO-nya. Benar nggak 218 juta? Oh, benar. Berarti hitungan kita udah benar. Gitu ya. Oke, sampai sini. Sebenarnya kan gampang kan ya? Pensiun tuh gampang banget sebenarnya. AOC ini nggak kayak perhitungan BDE, nggak perlu ya, nggak perlu kayak hitungan BDE. Jadi AOC-nya berapa, berarti yang di jurnal berapa itu nggak perlu, karena definisinya nanti yang orange inilah yang akan kita jurnal. Sedangkan saldo awal tuh nanti mempengaruhi apa? Ya mempengaruhi saldo akhirnya, yang akan menjadi saldo awal tahun berikutnya. Gitu. Oke. Kak ada disuruh buat jurnal 31 Desember, ini 2020 harusnya ya. Kak berarti AOC 10 juta, ntar ngaruhnya ke laporan keuangan. Iya, berarti nanti laporan keuangannya AOC itu 10 juta di kredit. Soalnya apa lagi sih? Udah kan ya? Disuruh ini kan ya, buat jurnal 31 Desember 2019 udah, 2020 udah, worksheet-nya udah, 2020 udah. Gampang kan? Jadi pensiun tuh soalnya paling cuma kayak gitu doang. Ya ini juga sama, soal tahun lalu juga sama nih. Nah, ini ada. Kalau ini punya saldo DPO itu 6M. Terus ada pensiun liability-nya 755. Ah, berarti plan asetnya berapa tuh? Nah, nanti dihitung ya. Kan rumusnya kan kayak gini kan. Berarti ya di sini ada pensiun liability, di sini DPO-nya 255, 66255, berarti plan asetnya berapa? Nanti ketemu. Tidak ada saldo AOC. Terus ada service cost, discount rate, actual return. Terus, nah kalau kayak gini, di sini actual return itu pakainya persentase. Sedangkan di expected return-nya nanti pakai 8%. Berarti interest revenue, interest expense nanti pakai 8% semua. Kalau ini kan beda nih, ada dua. Ya kan? Interest expense sama interest revenue beda. Nah, kalau ini sama. Nah, bukan berarti actual return ini buat interest revenue. Bukan. Ini buat actual return. Interest revenue ya pakai 8% nanti. Gitu. Kalau gitu aktual return-nya dikali ke mana? Ya dikali ke aset tetapnya. Nah, kalau kayak gini kan udah ketahuan ya. Berarti aktual return-nya lebih kecil ya dibanding interest revenue-nya. Berarti pasti akan ada aset loss. Itu aja. Kalau di sini aktual return-nya lebih besar dibanding dengan return persentasenya. Untuk expected-nya berarti bisa kita perkirakan akan ada aset gain. Gitu. Simple, ini gampang banget. Nah, kelemahannya ya tadi ya, kelemahannya ini bagi orang yang suka nggak teliti, takut ketukar. Iya bener. Jadi intinya sih pahami, ya makanya kan tadi ya. Ini sebenarnya waktu aku ngerjain tahun lalu soal UAS tahun lalu juga aku nggak ngandelin cheat sheet gitu. Ya percuma aja, maksudnya nggak perlu cheat sheet juga angkanya gampang banget, bisa dihitung pakai kalkulator kan gitu ya. Makanya kemarin aku nggak tergantung cheat sheet terkait ini. Karena ya angkanya kan cuma masukin doang. Kalau kamu salah masukin ya salah. Ya mungkin ada yang bikin nggak apa-apa, pakai aja. Cuma kan takut aja barangkali kepleset yang bikin rumus minus jadi plus kan fatal. Makanya kan lebih baik dikerjain sendiri. Atau kalau mau pakai cheat sheet, intinya tahulah buat ngecek, oh ini expense berarti debit positif, bener nggak? Oh bener positif. Interest expense kan debit ya, berarti positif, bener nggak nih? Udah positif atau masih negatif? Nah berarti kan itu cara ngeceknya. Gitu ya, sampai sini ada yang tanyakan? Gak ada? Nggak ada? Kita lanjut nih. Kita dikit aja lah ya, bahas apa? Apa sih ya, lupa namanya. Oh iya, leasing. Bahas list. Nah, list liability. List liability ini sebenarnya termasuk gampang ya, karena nggak ribet terkait
penentuan kriterianya. Nah, nanti tak jelaskan. Gimana, ada yang tanyakan dulu nggak? Sambil aku nyiapin pentep nih. Nah, jadi kita akan ngomongin list liability. Ini gampang banget, terus. List liability itu gampang. Ya, nggak gampang banget juga sih, nggak ada kata-kata banget ya. Terlalu berlebihan kalau banget. Nah, jadi ini RPS-nya nih. RPS-nya bunyinya gini. Ini kalau aku analisis ya, ini persis kayak tahun lalu. Persis. Atau jangan-jangan ini aku kopas RPS tahun lalu ya. Nah, biar pas kalian kan ya. Dos, kok kalian siapa? Pak Bu Lestari ya? Baskonya kan ya? Jadi, oh ya ini Maret 2021. Berarti RPS tahun ini berarti. Jadi aku nggak salah kopas. Berarti sama persis kayak tahun lalu. Jadi di sini kita akan ngomongin definisinya dulu. Kemudian klasifikasi sama cara pencatatannya. Nah, sini untuk list itu sebenarnya simple. Cuma hanya ada satu ya, yaitu finance list sebenarnya. Nggak tahu tahun sekarang berubah lagi atau enggak ya, biasanya kan teori berubah-berubah tuh. Tapi untuk lesor tuh ada dua. Ada yang namanya finance list, ada yang namanya operating list. Nah, ini cara bedanya gimana finance list sama operating list. Nanti ada yang namanya uji klausul. Uji klausul tuh ada 5 poin. 5 poin yang harus kita pahami. Ini memenuhi enggak? Kalau memenuhi nanti masuk ke finance. Kalau enggak memenuhi masuk ke operating. Kenapa dikelompokkan gitu? Jurnalnya nanti beda juga soalnya. Tapi untuk lisi ya itu nggak perlu dibagi-bagi gini lah, nggak perlu. Cuma dalam soalnya itu biasanya kan satu kasus ya, satu kasus itu dua sudut pandang. Sudut pandang lisi sama sudut pandangnya si lesor. Makanya mau nggak mau kamu harus tetap menguji klausul. Entah itu dipakai di lisi atau enggak, ya masa bodoh. Intinya kamu tetap harus menghitung uji klausul karena akan digunakan untuk sudut pandang lesor. Jadi nanti kemungkinan soalnya itu kalau aku meramal ya, memprediksi itu nanti akan ada satu kasus itu disuruh analisis tuh uji klausulnya gimana, memenuhi atau enggak, termasuk untuk lisinya kamu dipaksa buat menguji itu walaupun nggak dipakai sih, tapi nggak apa-apa. Nah, nanti dibikin jurnal. Kalau di sini list liability, berarti di sini list receivable. Kalau di sini cash-nya di debit, berarti di sini cash-nya di kredit. Gitu, pokoknya kebalikannya aja. Namanya juga beda sudut pandang. Ini kalau finance list. Kalau finance list mah tinggal dibalik aja. Kalau dua-duanya sama-sama finance list. Tapi bisa jadi yang ini adalah operating list. Berdasarkan uji klausulnya ini yang operating list. Berarti jurnalnya nggak bisa asal ini debit, ini kredit, nggak bisa kayak gitu. Karena akunnya aja beda yang dipakai. Itu nantilah lesor ini nanti next meet ya kita akan bahas lesor ya. Tapi pertemuan ini kita bahas lisi dulu. Ini yang gampang. Ya, akuntansi dari sisi lisinya. Yang nyewa. Jadi perusahaan yang menyewa. Nah, ini akan kita bahas. Nih, dari itu aku bagi 3 subbab aja lah ya, nggak usah banyak-banyak. Konsep dasar akuntansi, ini berapa slide sih? 21. 21 aja judulnya berapa ya? Kriteria sewa. Ini yang nanti kita akan ada yang namanya uji klausul. Uji klausul ini di sini. Terus di sini, nah ini kita bahas dari sisi lisi. Nah, nanti next meet kita bahas dari sisi lesor. Sekaligus latihan lah kalau cukup ya. Nah, ini mungkin istilah-istilah yang perlu kalian baca aja, nggak usah hafal, kan open book ya. Jadi list itu apa sih? List itu sebenarnya kita sewa. Tapi bukan sewa biasa, beda.
Beda dengan kayak kamu sewa kos-kosan, beda ya. Kalau itu kan rent ya. Kalau sewa biasa kan rent expense kan gitu. Diakui sebagai expense gitu. Tapi kalau sewa ini itu tuh seakan-akan kita memiliki barangnya. Seakan-akan haknya ya, barangnya tuh ada di kita. Jadi seakan-akan aja hak miliknya tuh ada di kita. Seakan-akan, oke? Seakan-akan aja. Pun ada kasus yang memang awalnya tuh sewa, tapi terakhirnya jadi dibeli. Nah, contohnya adalah kasus kredit motor, kasus kredit mobil, KPR rumah. Itu sebenarnya sewa. Itu sebenarnya masuk ke materi leasing. Sewa yang mana di tahun terakhir adalah hak miliknya diserahkan. Makanya kalau kredit motor ya, karena BPKB itu adalah singkatan dari buku BPKB apa ya? Atau gimana sih? Singkatan dari, ada yang tahu nggak BPKB? Pembelajaran kita tuh lebih keren gitu. BPKB. Aku browsing dulu nih. BPKB itu singkatannya apa sih? Buku pemilik ya apa sih? BPKB adalah singkatan dari buku kepemilikan. Ah, benar. BPKB itu buku kepemilikan kendaraan bermotor. Jadi BPKB buku pemilikan mungkin ya. Jadi ke-nya itu kata depan, kepemilikan kendaraan bermotor. Nah, makanya kalau kalian kredit motor, itu BPKB-nya nggak dikasihkan dulu. Nunggu lunas dulu kan. Kan gitu. Karena apa? BPKB apa STNK yang disita? Pokoknya adalah yang nunggu lunas dulu kan gitu. Nah, nanti kalau udah lunas diserahinlah BPKB. Inilah yang melambangkan hak milik. Jadi selama BPKB ini masih dimiliki sama si dealer ya, maka kamu bukan memiliki motor itu, kamu definisinya adalah menyewa dengan setoran per bulan. Gitu loh. Itu yang dimaksud dengan leasing. Jadi leasing itu nanti ada opsi beli juga. Ada opsi beli, ada yang emang nyewa doang, nyewa lebih dari 1 tahun. Nah ini nih opsi pembelian nih. Nah nih opsi pembelian, bargain purchase option, opsi yang diberikan kepada lisi untuk membeli properti yang disewa berdasarkan harga pasar properti. Nah konsep kredit motor, KPR, apalagi mobil gitu, itu sebenarnya leasing, sewa dengan opsi beli. Jadi sewa bukan sewa biasa, tapi sewa dengan opsi beli. Jadi kita nyewa dulu nih, nyewa. Nah ketika udah lunas, barulah hak miliknya masuk ke kita. Itu namanya leasing. Apa nih? Kalau mobil juga BPKB. BPKB mungkin ya BPKB ya. Buku pemilikan kendaraan bermobil lah, benar. Kalau rumah BPKR. Buku pemilikan kendaraan berrumah. Rumah sertifikat, ya benar. Kalau ini, kalau nikah BPKN. Buku pemilikan keluarga nikah. Apa sih? Itulah intinya ada peralihan hak milik. Nah, di leasing ini kita memanfaatkan aset, tapi hak miliknya bukan ada di kita. Hak miliknya tuh masih ada di penyewa, pemberi sewa. Nah, di sini ada istilah lisi. Lisi itu untuk orang yang menggunakan. Jadi untuk orang yang nyewa. Kemudian lesor itu untuk orang yang menyewakan atau penjual lah istilahnya. Nah, di sini ada masa sewa. Nah, masa sewa ini ada syarat-syaratnya, ada syarat kondisi lah. Ada yang non cancelable, ada yang cancelable. Jadi kalau non cancelable tuh ya udah, misalkan kamu nyewa 5 tahun.
terus nggak bisa diralat jadi 3 tahun aja, nggak bisa. Kalau 5 tahun ya 5 tahun. Misalkan di sini masa sewanya ada yang bisa diperbarui, ya bisa. Misalkan 5 tahun, oh jangan 5 tahun lah, 3 tahun aja, kayaknya aku butuhnya 3 tahun. Padahal kontrak awalnya 5 tahun, ya itu nggak apa-apa. Nah nanti kalau cancelable nanti masuk ke operating list. Kalau non cancelable itu masuk ke finance list. Jadi itu ada syarat tertentu harus kalian hafal lah. Kemudian usia manfaat. Nah, ini sama kayak masa manfaat. Jadi walaupun kita nyewa, nanti kita tetap melakukan yang namanya depresiasi expense. Loh, Kak, kan ini bukan barang saya, ini kan barang nyewa. Tapi kalau leasing, kita seakan-akan kan punya hak milik ini, seakan-akan loh. Maka kita akan mendepresiasi aset tersebut. Tapi asetnya bukan akumulasi depresiasi, bukan ya. Tapi adalah nanti nama akunnya sendiri. Ada nanti. Sabar. Kemudian di sini ada komen apa sih ini? Ya aku nggak tahu. Ya inilah tanggal apa sih? Tanggal menggunakan hak manfaat. Kalau pencatatannya namanya inception date. Ini nggak penting sih. Nah, ini leasing aset. Jadi akun asetnya akan kita catat sebagai right of use asset. Jadi seakan-akan kita beli aset, kalau belikan jurnalnya mungkin equipment pada cash, kan gitu ya. Kalau nyewa jurnalnya nanti right of use asset, jadi hak atas menggunakan aset, hak right of use ya, bukan right of memiliki apa? Ya, bukan hak atas memiliki, tapi hak atas menggunakan doang, hak untuk menggunakan aset. Kemudian tingkat bunga implisit. Nah, ini yang perlu kalian pahami nih. Karena ini sering ada jebakan tuh di sini. Bedanya tingkat bunga implisit dan tingkat bunga inkremental. Nah, nanti kan di soal itu kasusnya kan satu kasus digunakan untuk 2 sudut pandang. Nanti ada 2 bunga gitu. Ada 2 bunga, ada bunga implisit, ada bunga inkremental. Bunga implisit itu hanya diketahui oleh lessor. Jadi milik si lessor. Nah, kalau inkremental kan logikanya kalau lessor punya bunga itu kan si lesi nggak tahu. Lesi nggak tahu bunga implisitnya si lessor tuh berapa. Maka lesi itu pakai bunga sendiri, pakai inkremental. Inkremental itu bunga analogi, bunga perbandingan lah, bunga perbandingan dengan pembiayaan serupa. Jadi seandainya si lesi ini minjem uang, berapa sih bunganya kalau buat beli aset. Jadi bunga perbandingan lah seandainya gitu. Nanti pakai bunga inkremental. Tapi kalau misalkan si lesi ini ternyata tahu, si lesi ini tahu nominal rate dari bunga implisitnya si lessor, maka pakai bunga implisit, jangan pakai bunga inkremental. Nah, ini yang sering ada jebakan nih. Makanya nanti akan ada pernyataan soal kayak gini. Si lesi mengetahui bunga implisit lessor atau si lesi tidak mengetahui bunga implisit lessor. Kalau tidak mengetahui pakai bunga inkremental. Tapi kalau mengetahui itu kalau lessor otomatis pakai implisit. Ini lessor kita ngomongin nanti lah. Kemudian list payment. List payment nanti berhubungan dengan cicilannya, pembayaran sewa lah. Nah, oke, sekarang kita ke ini teoritis lah, manfaat. Nah, manfaat sewa bagi list apa? Tidak memerlukan uang muka, pengurangan pajak. Ada pengurangan pajak. Kenapa ada pengurangan pajak? Karena nanti kita akan mengakui expense, ya. Kemudian tidak memerlukan uang muka. Nah, ini kan nggak perlu ya kalau misalkan kita kredit motor ada uang muka sih. Karena itu kan niatnya beli ya. Emang niatnya ditujukan awal buat beli cuma model cicilan gitu. Tapi kalau sewa dengan opsi beli, niatnya awal kita nyewa. Nah, kan nggak ada uang muka karena kan niatnya nyewa aja gitu. Nanti beli di akhir. Nah, ini menghindari resiko kepemilikan aset. Nah, inilah kalau misalkan kita memiliki aset, resikonya apa sih? Ada fisik, yang memperbaiki siapa? Yang punya lah. Kalau kita nyewa, kan nggak urusan. Harusnya kan gitu ya. Harusnya gitu. Karena hak miliknya kan ada di
pemilik. Kita kan punyanya hak guna, hak menggunakan. Tapi ya tetap ada yang namanya iktikat baik lah, iktikat baik. Ini kan kalau di PIH ada ya, iktikat baik. Jadi misalkan kalian nyewa mobil gitu, terus mobilnya ditabrak-tabrakin ya, berarti kalian nggak punya iktikat baik. Tetaplah ada kalian ngerawat mobil itu, banyak kempes ya dipompa, bensinnya habis ya diisi kan gitu. Nah, penurunan harga ini fair value-nya nanti. Ini apa? Terpenuhinya fleksibilitas, artinya dapat berpindah menyewa aset sesuai keinginan dan kesesuaian teknologi. Ya, misalkan tahun ini kita butuh mobil bak dengan luas 3 meter kali 4 meter. Oh, ternyata kebutuhan tahun depan beda. Udah kita nyewa aja. Nyewa mobil bak dengan luas 5 meter kali 6 meter. Jadi makin gede misalkan. Kalau nyewa kan nggak perlu ngeluarin duit banyak. Kalau beli kan harus beli mobil yang space-nya lebih banyak lagi. Gitu. Kemudian bagi lesor, apa nih? Mendorong penjualan. Loh, kok bisa mendorong penjualan? Ya dengan tadi, ya ini reverse to-nya ke sewa dengan opsi beli sebenarnya. Jadi awalnya nyewa, ini kayak kredit lah, kredit motor. Kalau sekarang kan lebih orang-orang tuh lebih suka kredit ya ketimbang bayar cash kontan gitu. Itu kan keuntungan bagi si lesor, ya kan? Karena hanya dengan uang 100.000 kalian sudah bisa bawa pulang motor. Kan mendorong penjualan. Kemudian terus menjaga hubungan dengan lisi sepanjang kontrak. Jadi ada ongoing relationship lah. Jadi nggak ghosting gitu ya, nggak ghosting, nggak putus kontak, tetap ada hubungan karena masih sewa menyewa kan, bukan putus jual putus, bukan. Kalau iktikatnya baik ya berarti sewanya lancar, hubungannya baik. Kalau iktikatnya buruk, misalkan kamu kredit motor, tapi lunasinya macet, ya udah kamu ditagih sama debt kolektornya kan gitu, didatengin rumahnya. Atau kalau macetnya lebih dari berapa bulan misalkan, itu kamu diadangin tuh, pulangnya lewat mana nih? Nah nanti motornya disita kan gitu. Itu kalau iktikatnya nggak baik. Tapi kalau iktikatnya baik mah mana-mana aja. Dapat menarik kembali atau menahan nilai sisa aset. Nah ini yang kalau lesor kan cuma nyewa ya, nyewa disewain aja, nanti kan barangnya dibalikin lagi. Gitu. Kalau nggak ada opsi beli ya, kalau nggak ada opsi beli itu kan dibalikin lagi. Oke, terus ini teorinya aja dulu. Nah nanti kita next week kita bahas ini yang namanya 5 uji klausul. Yang pertama kita nentuin ini dulu. Kontraknya tuh non cancel, kurang L, non cancelable atau cancelable. Kalau cancelable masuk operating, kalau non masuk list. Kalau non, nah lanjut. Kalau non lanjut, belum list dulu, belum finance, list dulu, lanjut. Ada transfer kepemilikan, maksudnya gimana nih? Jadi ada penggunaan aset, penggunaan manfaat. Nah nantilah tak jelasin lah ya, besok lah ya. Next meet. Kemudian ada opsi pembelian. Kalau ada opsi pembelian masuk sini. Kalau enggak, lanjut. Termin sewa. Nah, ini kita ngukur nih 75% dari usia masa manfaat. Jadi sewanya misalkan 3 tahun. Tapi masa manfaat asetnya tuh 5 tahun. Nah, ini kan berarti berapa persen nih sewanya nih? 3/5 kali 100. Berarti berapa? 60% ya. 60% kurang dari 75. Berarti tidak memenuhi. Kalau lebih dari 75 memenuhi, oh berarti finance list. Pokoknya salah satu aja memenuhi, itu masuk finance list. Tapi kalau nggak sama sekali, itu masuk operating list. Ini nanti berkaitan dengan jurnalnya si lesor. Kalau jurnalnya si lesi sih nggak terlalu berpengaruh ya sebenarnya ya. Kemudian present value. Nah ini nanti, nah itu cara ngitungnya gimana nanti ya. Kalau ini fungsinya buat lesor sebenarnya. Apakah lesor tidak memiliki alternatif menggunakan aset? Nah, oke, bersambung. Kita sambung next meet ya. Nah ini nanti, ini belum tak kasih judul malah. Tapi udah tak susun sih, tuh cara ngitungnya. Dan nanti kita upload aja lah, nanti biar kalian baca ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan.
Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Karena udah malam, biar istirahat. Aku akhiri ya, kita doa dulu ya. Doa mulai. Berdoa saya. Oke, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat tidur.